Sebelum masuk lebih jauh, mari kita mengenal lebih dulu profil dari perusahaan Huawei dan latar belakang masalah perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang melibatkan perusahaan Huawei. Huawei Technologies Co Ltd berasal dari Shenzhen, Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok. Merupakan suatu perusahaan pemasok perangkat telekomunikasi dan jaringan komunikasi terbesar di China dan seluruh dunia. Huawei didirikan oleh Ren Zhengfei pada tahun 1988 yang menjalankan bisnis pertamanya sebagai produsen peralatan telekomunikasi seperti jaringan kabel dan telepon untuk perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan Huawei Technology merupakan perusahaan swasta berteknologi tinggi atau high technology yang berorientasi kepada penelitian dan pengembangan atau litbang, produksi dan pemasaran perangkat-perangkat telekomunikasi, serta menyediakan solusi bagi para operator penyelenggara telekomunikasi yang mana telah melayani 35 dari 50 operator telekomunikasi teratas. Huawei merupakan perusahaan yang paling banyak diminati oleh para pengguna smartphone di berbagai belahan dunia. Hal ini dikarenakan inovasi, spesifikasi, dan harga yang mampu bersaing dengan dua pesaingnya, yaitu Samsung dan Apple. Banyak yang meramalkan bahwa Huawei akan menjadi produsen terbesar dan dapat mengalahkan dua pesaingnya. Huawei termasuk produsen smartphone paling cepat dan seimbang dalam segala aspek. Hal ini disebabkan Huawei memiliki yang pertama, desain yang ramah seperti Apple, yang kedua, fleksibilitas kustomisasi seperti Samsung, dan yang terakhir, harga yang sebanding dengan Xiaomi, sehingga Huawei semakin diminati dan dicari-cari oleh konsumen atau pengguna smartphone. Huawei selaku penyedia peralatan telekomunikasi terbesar di dunia dan secara luas telah diakui sebagai pemimpin dalam pengembangan sistem jaringan seluler generasi 5 atau 5G. Nah, hingga saat ini, Huawei mampu membuat kemajuan teknologi jaringannya menjadi 5G, yang mana hal ini merupakan jaringan terbaik dari semua smartphone yang ada hingga sekarang. Hal ini membuat Huawei diprediksi mampu menjadi penguasa di jaringan 5G. Prediksi terhadap Huawei mampu membuat Amerika Serikat ketakutan dan menjadi akar permasalahan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China. Pada tahun 2018 hingga 2019, pemerintah AS mengambil serangkaian langkah untuk membatasi bisnis Huawei dengan pemerintah AS dan perusahaan dari AS, dengan alasan masalah keamanan. Salah satunya Donald Trump membuat kebijakan pemerintah untuk melarang Google dan para sekutunya bekerja sama dengan perusahaan Huawei. Nah, setelah mengetahui profil perusahaan Huawei dan latar belakang permasalahan yang terjadi, berikutnya kita akan membahas kronologi konflik Huawei pada perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Sejak tahun 2005, Huawei memulai perdagangan internasionalnya ke berbagai negara, termasuk dengan negara Amerika Serikat. Dengan kemajuan teknologi yang ada, membuat Huawei mampu menguasai jaringan 5G. Hal ini lantas menjadikan Huawei dianggap ancaman oleh Amerika Serikat sebab merasa takut dan terancam. Ketakutan tersebut berkembang hingga memunculkan suatu tudingan terhadap Huawei sebagai mata-mata pemerintah China dengan cara memfasilitasi gedung-gedung penting milik Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya mikrofon di dalam tembok gedung yang mendukung tudingan tersebut. Tak hanya itu, anak dari CEO Huawei yang bernama Meng Wanzhou selaku kepala bagian keuangan Huawei ditangkap atas tuduhan melanggar kerjasama dengan Iran oleh Kejaksaan Amerika Serikat. Sehingga dengan banyaknya hal yang terjadi, membuat perdagangan internasional antara Amerika Serikat dengan China semakin menegang dan panas. Huawei telah memposisikan perusahaannya sebagai pemimpin global dalam pengembangan 5G, sebagai generasi selanjutnya dari bentuk komunikasi. Hal ini selaras dengan kenyataan bahwa Huawei telah menandatangani suatu kemitraan dengan 14 operator Eropa dalam pembangunan infrastruktur 5G. Sementara, pada sisi lain, pemerintah Amerika Serikat sedang berupaya membujuk para negara sekutu dan mitranya untuk tidak mengizinkan perusahaan Huawei membangun jaringan 5G di negara masing-masing. Sebenarnya, Huawei apabila masuk ke pasar Amerika Serikat diperkirakan mampu meraup keuntungan hingga sebesar 123 miliar dolar Amerika Serikat atau
setara dengan 1.800 triliun rupiah. Sehingga Donald Trump mengajak sejumlah negara agar berhenti bekerja sama dengan China sebab bisa menjadi ancaman. Pemerintah Amerika Serikat pun melakukan tindakan dengan mengeluarkan kebijakannya, yaitu melarang perusahaan di Amerika Serikat bekerja sama dengan China. Seperti artikel yang dilansir oleh Tempo, bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China sudah merembet hingga ke Google dan Huawei. Kabar terbaru mengenai Huawei, pada tanggal 24 Februari 2020, Google telah secara resmi mencabut aksesnya ke Huawei, yang membuat Huawei akhirnya tidak dapat memakai OS kembali. Tak hanya itu, mengutip dari laman 7 News, langkah yang diambil oleh Google menandakan bahwa Huawei kehilangan akses ke pembaruan untuk sistem operasi Google Android, serta Play Store, Gmail, dan juga YouTube. Berdasarkan laporan dari konsultan penelitian data yang bernama Kantar, diketahui bahwa penjualan smartphone Huawei turun menjadi 1,9% di pasar Eropa. Padahal, di tahun 2018 lalu, Huawei memiliki tingkat penjualan yang bagus sebelum terjadinya perang dagang. Hal ini disebabkan banyaknya berita negatif tentang Amerika Serikat yang melarang Google bekerja sama dengan Huawei. Nah, itulah yang membuat para pelanggan atau pembeli takut untuk menggunakan bahkan membeli produk Huawei. Lalu, bagaimana dengan nasib Huawei tanpa Google? Huawei memutuskan untuk membuat OS mereka sendiri yang bernama Harmony. Huawei percaya diri, walaupun tanpa adanya OS Android, produk mereka akan tetap laku di pasaran. Banyak pihak yang menyangkal, meskipun Huawei memiliki OS sendiri, tetap akan tidak berhasil di pasaran. Namun, Huawei membuktikan bahwa hal tersebut salah. Hal ini terbukti dalam keluaran terbaru dari Huawei, yaitu Huawei M30 yang keluar pada bulan Maret 2020 lalu. Walaupun perangkatnya tanpa OS Android, Huawei mampu memasarkan produknya dengan baik menggunakan OS mereka sendiri, yaitu Harmony. Namun, dewasa ini, negara Inggris menolak ajakan dari Donald Trump yang mengajak sejumlah negara agar berhenti bekerja sama dengan negara China. Hal ini disebabkan oleh perusahaan telekomunikasi Inggris menilai bahwa peralatan milik Huawei jauh lebih murah dan maju dibandingkan para kompetitornya. Sejumlah pihak juga meyakini bahwa kritikan Amerika Serikat selama ini hanyalah upaya dari Trump untuk melemahkan posisi kuat negara China di pasar sebab alasan perdagangan. Huawei telah menjadi penyuplai bagi negara Inggris selama kurang lebih 15 tahun terakhir. Komite Parlemen Inggris telah menyimpulkan tidak adanya alasan teknis guna melarang Huawei menyuplai peralatan 5G. Sebagaimana dilansir dari Financial Times, Senin 27 Januari 2020, Boris Johnson selaku Perdana Menteri Inggris memberikan izin terbatas kepada Huawei. Batasan ini diberikan supaya adanya kesempatan bagi para pemasok jaringan 5G lainnya untuk berinvestasi di negara Inggris. Langkah ini dianggap penting oleh negara Inggris guna mengurangi ketergantungan mereka terhadap perusahaan Cina, yaitu Huawei. Argumen ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Intelijen Inggris, yaitu Andrew Parker, yang menyatakan bahwa resiko yang berpotensi muncul dari penggunaan produk Huawei dapat diatasi dan dikelola sehingga kerugian atau ancaman yang digadang-gadangkan oleh negara Amerika Serikat tidak akan menimpa Inggris. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari konflik Huawei dan jaringan 5G pada perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yaitu kemajuan teknologi di era digital memang memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada dunia, baik di sektor teknologi maupun ekonomi. Seperti China yang sangat berkembang pesat atas teknologinya, memiliki perusahaan teknologi dan telekomunikasi terbesar di dunia, yaitu Huawei. Dengan pengembangan teknologinya seperti 5G, melahirkan ketakutan dari negara Amerika Serikat kepada China, hingga muncullah spekulasi-spekulasi dari negara Amerika Serikat bahwa Huawei sebagai tangan kanan negara China yang dapat mengancam Amerika Serikat sewaktu-waktu dengan mencuri database negara tersebut.
Hal itulah yang membuat Donald Trump mengajak negara-negara lain seperti Inggris contohnya untuk menghentikan kerjasamanya dengan negara Cina. Namun, bagi Inggris, perkembangan teknologi Huawei bukanlah suatu ancaman bagi negaranya, dan Inggris juga telah menolak ajakan dari pemerintah Amerika Serikat. Hingga saat ini, kedua negara baik Cina maupun Amerika Serikat sudah menandatangani surat perjanjian perdamaian pada tanggal 13 Januari 2020. Google tetap menyatakan akan mencabut aksesnya ke Huawei karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai perusahaan di Amerika Serikat dilarang melakukan kerjasama dengan negara Cina. Walaupun Google tetap menyatakan akan mencabut aksesnya, Huawei akan tetap bisa memasarkan produknya dan menggunakan OS yang mereka buat sendiri, yaitu Harmony. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan lain mata kuliah bisnis internasional.